Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amanda Deviola yang bakal mereview jurnal dosen aku yaitu Bung Yebi Ma'asan Mayurudin dan akan membandingkan ke jurnal internasional ya. Nah, jurnal yang pada kali ini kita akan bahas itu terkait dinasti politik ya. Oke, langsung aja cekidot. Jurnal ini tuh judulnya Dynasty Control of the Process of Forming a Coalition of Political Parties in Cilegon Local Leaders Election. Jurnalnya tuh menarik banget teman-teman, karena fokusnya bukan hanya pada dinasti politik secara umum, tapi lebih spesifik pada bagaimana suatu keluarga itu bisa mengendalikan proses pembentukan koalisi partai politik dalam Pilkada Cilegon 2020. Penelitian itu ngejelasin bahwa di Cilegon ya, kekuasaan itu ya udah sangat lama banget didominasikan oleh satu keluarga, yaitu keluarganya Aat Syafaat. Mulai dari Aatnya sendiri yang menjabat 2 periode teman-teman, lalu dilanjutkan oleh anaknya Tubagus Iman Aryadi 2 periode juga, dan kemudian di Pilkada 2020 keluarga ini kembali lagi ngedorong kerabatnya yaitu Ratu Ati Marliati. Jadi ada kesinambungan ya kekuasaan dalam satu garis keluarga selama 4 periode politik berturut-turut. Yang lebih menariknya lagi nih ya, jurnalnya itu nemuin bahwa proses koalisi partai-partai politik di Cilegon itu nggak dibentuk berdasarkan ideologi partai, tapi karena pragmatisme politik ya. Jadi bukan karena Golkar cocok dengan Gerindra atau cocok dengan Nasdem, tapi melainkan karena partai-partai itu melihat bahwa mendukung Ati Marliati adalah jalan paling aman untuk menang. Nah, model koalisasi yang dipakai di sini itu disebut minimal winning coalition, koalisi minimal yang penting cukup kursi untuk bisa mendaftarkan calon. Artinya partai itu tuh ngedukung bukan karena nilai, tapi karena perhitungan untung rugi. Ya, dapat kita simpulkan bahwa itu dinasti politik di Cilegon tuh bukan hanya soal menguasai jabatan saja, tetapi juga mengendalikan mesin-mesin partai, koalisi dukungan hingga rekrutmen kader ya. Semua sangat ditentukan oleh keluarga tersebut. Ini ya jadi ngebuat demokrasi lokal kita jadi tidak sehat, karena partai itu yang nggak ngelakuin regenerasi yang berkualitas, tapi hanya mengikuti kekuatan keluarga. Oke teman-teman, setelah kita memahami jurnal tadi utama yang jurnal milik Bung, sekarang kita masuk ke jurnal perbandingan internasional. Yang pertama judulnya Political Dynasty and Single Candidate in Indonesia Local Election. Penulisnya itu Jaldi Rusnedi dan teman-temannya. Jurnal itu jadi ngejelasin hubungan antara dinasti politik dan fenomena calon tunggal. Bedanya dengan dosen aku, Bung Yebi, itu yang fokusnya pada koalisi. Kalau jurnal itu ngejelasin kenapa dinasti itu bisa sering menang tanpa lawan. Kalau persamaannya itu ya keduanya sama-sama nunjukin bahwa partai politik sangat pragmatis ya, rekrutmen internal itu buruk banget dan dinasti bisa mendominasi karena partai ya jadi nggak serius gitu mencari kandidat alternatif. Jadi teman-teman, temuan jurnal pertama ini ngedukung banget kesimpulan dari jurnalnya dosen aku ya. Partai itu ya bukan berjuang karena kualitas, tapi mereka itu karena siapa yang paling menguntungkan. Oke teman-teman, lanjut ke jurnal selanjutnya. Judulnya Masa Depan Pengaturan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Penulisnya itu Bonaventura ya, dan teman-temannya. Jadi jurnal itu tuh lebih fokus pada aspek hukum dan kebijakan ya. Isinya tuh ngejelasin bahwa melarang dinasti politik itu tidak mungkin. Karena apa? Karena bertentangan dengan konstitusi dan HAM. Kesamaannya dengan jurnal dosen aku itu sama-sama melihat bahwa dinasti itu memang dibiarkan tumbuh karena tidak ada pembatas hukumnya, dan partai itu ya jadi memanfaatkannya. Perbedaannya jurnal Bung itu menunjukin bahwa kasus empiris di Cilegon, sedangkan kalau jurnal ini itu merekomendasikan terkait regulasi, yaitu untuk memperkuat mekanisme pencalonan supaya dinasti itu tidak seenaknya maju ya. Oke, jurnal selanjutnya judulnya itu Tinjau Krisis Politik Dinasti di Indonesia oleh Joni Gunanto. Jadi teman-teman, jurnal itu tuh ngebagi dinasti menjadi dua dinasti menjadi dua ya. Yang pertama itu by design yang dibangun secara sengaja, dan yang kedua by accident, muncul karena keadaan. Nah, kasusnya yang ada di Cilegon, jurnal yang ada di jurnal Bung itu ngejelasin bahwa masuk ke kategori desain, yaitu karena kekuasaan keluarga Aat Syafaat itu dibangun bertahun-tahun melalui jejaring dan struktur partai yang disengaja ya. Jadi jurnal itu tuh ngeberiin kerangka teori yang memperkuat kesimpulan jurnal aku ya. Oke teman-teman, langsung masuk ke jurnal berikutnya, judulnya Dinasti Politik pada Pemilihan Bupati Kabupaten Batanghari tahun 2020. Penulisnya itu Hatta Ati. Jadi teman-teman, jurnal
jurnal dosen aku kan fokusnya itu pada koalisi partai, sedangkan kalau jurnal ini tuh melihat dinasti dari sisi perilaku pemilih. Ternyata hasilnya teman-teman, masyarakat tradisional, masyarakat pedalaman ya cukupnya, itu kondisi ekonominya yang sulit dan budaya pragmatis membuat dinasti itu jadi lebih mudah menang gitu loh teman-teman. Dari sini kita dapat melihat ya bahwa kondisi yang ada di Cilegon itu dinastinya kuat karena apa? Karena adanya partai yang menguasai itu loh. Karena menguasai partai. Sedangkan kalau jurnalnya ini itu yang ada di wilayah Batanghari itu terkait dinasti kuat yang karena menguasai masyarakat itu teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke jurnal selanjutnya, judulnya Membingkai Dinasti Politik Lokal di Kabupaten Pasangkayu, yang ditulis oleh Rusmawati Bete Rustin dan teman-temannya. Jadi teman-teman, jurnal itu tuh ngebahas dinasti dari perspektif budaya, legasi politik, dan kesempatan politik. Fokusnya itu ada pada figur sentral yang punya pengaruh kuat, lalu mewariskan jaringan kekuasaan yang mengakar dalam masyarakat. Ini tuh sangat mirip banget ya sama jurnalnya Bung Yebi yang kasus di Cilegon ya, dalam hal jaringan keluarga. Perbedaannya cuma cara Cilegon itu jaringannya itu berpotensi lewat partai gitu. Sedangkan di Pasangkayu itu lewat budaya patron klien ya. Kalau kita rangkum nih teman-teman, dari semua jurnal termasuk jurnal yang dosen aku, itu terlihat banget bahwa dinasti politik di Indonesia muncul bukan karena satu faktor tunggal, tapi karena kombinasi kekuasaan keluarga ya. Nah, jurnal dosen aku juga menempatin posisi yang penting banget. Karena apa? Karena dapat menunjukkan bahwa dinasti bisa ngendaliin mesin partai melalui proses koalisi. Sementara jurnal-jurnal lain itu ngelengkapi gambaran ini lewat aspek hukum, budaya, perilaku pemilih, sampai dampaknya terhadap demokrasi. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat dan menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa demokrasi kita sekarang itu sedang tidak baik-baik saja dan ternyata masih diselimuti oleh dinasti-dinasti di luaran sana. Bye-bye teman-teman, sampai bertemu kembali di jurnal selanjutnya, review jurnal selanjutnya. Bye-bye.